Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang orang yang pelit atau kikir, yang dalam istilah Maduranya cerek atau carekeng. Pelit atau cerek menurut saya itu ada dua tingkatan, dan tingkatan yang pertama adalah pelit terhadap orang lain. Sifat ini adalah merasa rugi ketika uang atau hartanya keluar untuk orang lain. Dia cenderung akan selalu mengingat dan kefikiran terhadap uang dan hartanya yang keluar tersebut. Karena saat mengeluarkan uang pun dia dalam keadaan terpaksa karena tidak enak pada teman-temannya dan takut ketara kalau dirinya pelit. Pelit terhadap orang lain biasanya juga memiliki sifat sapu. Tidak mau mengeluarkan uang untuk berbagi, namun ketika ada hal-hal enak, dia cenderung di depan untuk mendapatkan bagian, yang dalam istilah Maduranya disebut oreng pasapo. Nyapoana ka andikna oreng, tape andikna tibi tak kening sapoe. Pelit terhadap orang lain enggan untuk mengeluarkan harta atau uangnya untuk berbagi dan sering mengeluh tidak punya uang. Padahal sebenarnya uangnya banyak. Hanya saja ia selalu takut hartanya kurang dan takut rugi untuk berbagi dan dikeluarkan. Pelit terhadap orang lain cenderung tidak mau berbagi dan akan merasa sangat rugi jika uang dan sebagian hartanya keluar. Namun dia sama sekali tidak pernah memikirkan kerugian orang lain. Dan semuanya selalu diukur dengan uang dan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah pelit terhadap dirinya sendiri. Pelit terhadap diri sendiri, dia pelit tidak mau keluar uang agar bisa mengumpulkan harta dan menjadi orang kaya. Namun pada hakikatnya ia telah terjerumus dalam kemiskinan hidup yang ia ingin lari darinya. Dan ia telah terjauhkan dari kekayaan yang justru sedang ia kejar. Dan bahkan terkadang untuk membeli sesuatu mau dipakai sendiri pun, keperluannya sendiri pun ia masih mikir jutaan kali karena takut uang atau hartanya berkurang. Dan walaupun dia banyak harta, ia akan hidup tersiksa. Namun dia tidak merasa. Bahkan yang tersiksa bukan hanya dirinya sendiri, keluarganya pun harus menjalani gaya hidup fakirnya tersebut. Dan di akhirat ia pun harus menjalani hisab yang panjang karena hartanya yang ia tumpuk. Orang yang pelit, ia hidup di dunia seperti hidupnya orang fakir, sementara ia dihisab dengan hisab orang-orang kaya. Sesungguhnya yang Allah kehendaki adalah kehidupan yang sedang, tidak pelit dan tidak juga boros. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika memberi kepada hambanya sebuah kenikmatan, maka Allah suka melihat dampak nikmat tersebut pada hambanya. Maka jangan sampai orang yang diberi kecukupan menampakkan seakan-akan ia hidup dalam kekurangan. Tapi jangan pula berlebihan dan boros yang menjerumuskan dalam kesombongan. Gus Baha, ulama ahli tafsir, pernah berkata bahwa seburuk-buruk manusia adalah dia yang pelit alias kikir bin medit. Maka jika ada orang yang mengaku cinta ulama, mengaku cinta habaib, mengaku cinta Rasulullah tapi dia pelit, maka demi Allah cintanya adalah cinta yang palsu. Karena ulama, habaib dan Rasulullah sangat membenci sifat yang pelit. Lalu bagaimana mungkin orang yang mengaku cinta namun bersahabat dengan sifat pelit dalam dirinya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada seorang alim yang bakhil. Maka demi Allah, tidak akan masuk surga walaupun kita rajin ibadah, kita rajin berzikir, kita rajin sholat, kita rajin ke masjid dan rajin ibadah-ibadah lainnya, namun kita masih bersifat pelit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa setiap hari ada dua malaikat turun ke bumi. Yang satunya mendoakan orang dermawan dan yang satunya mendoakan orang yang pelit. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang-orang yang suka memberi, berikanlah ganti bagi orang-orang yang dermawan, berikanlah ganti bagi orang-orang yang suka berinfak. Dan yang malaikat satunya berdoa,
Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang kikir, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit. Maka sebanyak apapun hartanya, jika tertanam sifat pelit dalam dirinya, maka demi Allah tidak akan pernah tenang, karena akan selalu digelisahkan dengan takut hartanya berkurang dan selalu takut rugi. Saya yakin semua orang pasti tidak suka dan membenci sifat pelit. Bahkan orang pelit pun juga membenci orang pelit. Karena orang pelit sama sekali tidak sadar bahwa dirinya pelit. Saya pribadi pun demikian. Bahkan saya lebih menyukai dan mencintai orang yang tak ada ikatan famili dengan saya, namun ia dermawan, daripada ia yang katanya masih ada ikatan keluarga, namun pelitnya sangat berkarat. Karena orang yang pelit hanya akan mengukur segala sesuatu dengan harta dan keuntungan pribadi. Ia tidak mau berbagi dan tidak mau rugi. Jikapun berbagi, itu pun karena terpaksa, karena pelitnya takut ketara. Bagi orang pelit, saya pakai istilah gele pereng gele. Orang lain adalah keluarga, dan yang punya ikatan keluarga pun saya anggap orang lain jika ia pelit bin medit alias kikir. Istilah lucu Madura, beda orang dari cerekna tak usah peseben hartana saya takok loang kampungi orang lain. Bahkan akan to abai kadang buru kakamara abelum pokok sarong polana bauna takok kampungi orang lain dari cerekna. Yang terjemahan bahasa Indonesianya, terkadang orang yang sangat pelit, jangankan uang dan hartanya yang takut keluar dan takut berbagi pada orang lain. Bahkan saat mau kentut pun terkadang lari ke dalam kamarnya dan menutup pintu lalu berselimut sarung hanya karena takut aroma kentutnya dinikmati orang lain. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit pelit. Semoga setelah ini kita sama-sama saling merenung dan introspeksi diri, terutama saya pribadi dan orang-orang yang pelit. Karena orang yang pelit tidak akan pernah merasa kalau dirinya pelit. Dan semoga dengan ini dapat tersadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.